Assalamualaikum, hai. Bagaimana kabar Ananda kelas 5 yang hebat-hebat ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama lagi. Bagaimana aktivitas di rumah? Ada yang bantu-bantu mama buat kue ya? Enaknya. Selamat beraktivitas. Kita belajar bersama yuk. Hari ini kita akan belajar SPDP. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang lagu. Sekarang kita akan belajar tari kreasi daerah. Yang kita pelajari adalah KD 3.3 Tari Kreasi Daerah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah yang ada di daerah sekitarnya. Siswa mampu menyampaikan secara sederhana properti, pola tari, dan alat musik yang digunakan. Beberapa warisan budaya asli Indonesia alhamdulillah sudah resmi diakui dunia, tepatnya UNESCO. Contohnya adalah tari Bali, gamelan, tari saman, dan batik. Serta sebenarnya masih banyak ya. Kalian bisa mencari sendiri untuk mengetahuinya. Kita akan membahas pola lantai terlebih dahulu. Pola lantai dalam seni tari. Nah, di situ ada gambar, kalian bisa mengamati berbagai macam tari, berbagai macam pola yang digunakan. Di pelajaran tema 4 kita sudah membahas ini. Jadi kita lanjutkan ya. Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Fungsi dari pola lantai sendiri adalah untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Tujuan dengan menguasai pola lantai, yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Jenis pola lantai dan contoh tarian yang menggunakan pola lantai. Pola lantai vertikal. Tarian tradisional Indonesia yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Cengkaidan dari Bali. Pola lantai horizontal. Beberapa tarian tradisional dari Indonesia yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari Indang dari Sumatera Barat dan tari Saman dari Aceh. Pola lantai diagonal. Tarian tradisional yang menggunakan pola lantai ini yaitu tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gendeng Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Pola lantai melengkung. Tarian tradisional banyak menggunakan pola lantai jenis melengkung, seperti tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Randai dari Sumatera Barat juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang properti tari. Properti tari adalah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambah makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan.
serta merupakan unsur yang ada dalam hampir setiap tarian. Properti tari yang digunakan ada yang akan menjadi nama tarian tersebut, ada yang menggunakan properti tapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contoh tari yang menggunakan nama propertinya adalah tari payung, tari piring. Kedua tarian itu berasal dari Sumatera Barat. Tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung atau tombak. Sedangkan tarian yang menggunakan properti tapi tidak digunakan sebagai nama tarian, contohnya adalah tari Pakarena menggunakan kipas, tari merak menggunakan selendang, tari Serimpi menggunakan kipas, tari keris menggunakan properti lainnya. Sekarang kita akan membahas jenis dan fungsi musik dalam tari. Jenis musik dalam tari terdapat dua macam, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal adalah musik yang ditimbulkan atau dihasilkan dari diri penari sendiri, seperti teriakan, tepukan tangan, siulan, nyanyian, dan sebagainya. Sedangkan musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri penari. Contohnya gending-gending atau gamelan. Suara-suara yang ditimbulkan dari alat-alat musik atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk musik tari. Contoh tari dan jenis musik yang digunakan ada tari gambyong, menggunakan seperangkat gamelan dan tembang Jawa, disebut eksternal. Tari Zapin Arab diiringi instrumen musik tradisional, eksternal juga. Tari kecak tidak diiringi dengan alat musik atau gamelan, tapi diiringi dengan paduan suara sekitar 70-100 orang pria, internal. Tari Remong yang diiringi musik gamelan, eksternal. Tari Saman menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan, internal. Tari merak diiringi seperangkat alat musik gamelan, eksternal. Tari rampai diiringi oleh vokal atau lagu yang disertai puji-pujian kepada Nabi Muhammad, suara tepuk-tepukan dari anggota badan penari, internal. Tari Saudati diiringi dengan beberapa bunyi yang berasal dari tepukan tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki, petikan jari, internal. Musik pengiring tari topeng Cirebon adalah gamelan khas Cirebon, eksternal. Fungsi musik dalam tari adalah sebagai A. Memberi irama atau membantu mengatur waktu, memberi ilustrasi atau menggambar suasana, membantu mempertegas ekspresi gerak tari. Tadi kita sudah membahas tentang pola lantai, properti, dan jenis musik. Sekarang kalian bisa melihat atau mengamati kira-kira di daerah kalian tari yang ada menggunakan properti apa saja, pola lantai bagaimana, dan jenis musik apa. Silahkan diamati dan boleh komen di bawah.
hari ini menyenangkan bukan? Pelajaran hari ini membuat kita mengetahui tentang macam tari tradisional di Indonesia, termasuk propertinya, pola lantainya, dan musik pengiringnya. Luar biasa ya, subhanallah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Menurut H.R. Tirmizi. Seni sendiri adalah keindahan. Ia dapat tampil dalam beragam bentuk dan cara dengan tetap berpegang pada nilai keluhuran, budaya, dan norma agama. Alhamdulillah, terima kasih sudah belajar bersama. Pelajaran SPDB selanjutnya akan membahas tentang karya seni rupa ya. Selamat berkarya dan tetap menjaga aturan dalam agama. Wassalamualaikum.